Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sofutri Antonia. Saya adalah mahasiswi S1 Manajemen dari STY Perbanas Surabaya. Saya memiliki NIM 2017-210636. Di sini sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Jadi Kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Seperti yang kita ketahui bahwa di hari kemerdekaan di tahun ini, tepatnya tahun 2020, Indonesia sedang berduka. Bahkan bukan hanya Indonesia yang berduka, melainkan seluruh dunia sedang berduka. Karena apa? Sekarang seluruh dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Untuk tahu lebih lanjut apa sih COVID-19 itu, kenapa sih sampai seluruh dunia itu berduka gara-gara satu virus ini? Apa teman-teman penasaran? Langsung aja aku mau jelasin. Seperti yang banyak orang umum ketahui bahwa COVID-19 ini adalah penyakit menular. Apa sih COVID-19 itu? Jadi COVID-19 ini adalah sejenis penyakit yang disebabkan oleh virus yang dia itu menyebabkan gangguan pernafasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Gimana itu ngomongnya? Aku bukan anak dokter, jadi aku nggak seberapa bisa ngomongnya. Oke, lanjut. Kasus pertama dari penyakit ini itu terjadi di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada akhir Desember tahun 2019. Baru-baru ini aja, sebelum tahun baru. Setelah itu, COVID-19 ini menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia hanya dalam beberapa bulan saja. Kita mahasiswi STY Perbanas pasti sempet tuh dengar waktu awal-awal tahun, ada penyakit baru, ada virus baru namanya virus coronavirus COVID-19 dari Wuhan. Kan itu kan kita masih sempet kuliah tuh selama kurang lebih 3 bulan. Setelah kita kuliah 3 bulan, di bulan Maret itu ada satu kasus virus yang mulai masuk ke Indonesia. Nah, karena penyebarannya yang begitu cepat, karena penyebaran COVID-19 ini begitu cepat, yaitu dari antar manusia yang bisa tertular dari liur. Kayak misalnya nih kita bicara sama orang, nah orang itu tuh misalnya orang ini terindikasi COVID-19, terus dia tuh mau ngomong sama kita, dia nggak pakai masker nih, jadi dia tuh ngomong terus kayak pasti dikit banyaknya tuh ada liur yang muncul ke kita tuh, kita bisa ketular. Nah, dari penyebarannya yang begitu cepat itu, ini tuh menyebabkan banyak negara yang memberlakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Jadi, kalau di negara lain itu seperti Brazil, Korea dan lain-lain tuh mereka tuh benar-benar melaksanakan karantina mandiri di rumah. Sedangkan bila di Indonesia, pemerintah mengambil kebijakan yaitu namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Tingkat kematian akibat COVID-19 ini menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 18 Agustus 2020 kemarin ini adalah tepatnya 1 hari setelah kemerdekaan Indonesia, itu sebanyak 141.370 orang dengan jumlah kematian 6.207 orang. Wow, bukan sedikit ya angka kematiannya. Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa case fatality rate atau tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 di Indonesia adalah sekitar 4,4%. Wow, banyak juga ya, hampir 5%. Case fatality rate adalah persentase jumlah kematian dari sejumlah kasus positif COVID-19 yang sudah terkonfirmasi dan dilaporkan. Merujuk pada data tersebut, tingkat kematian berdasarkan kelompok usia adalah sebagai berikut. 0-5 tahun 1,90%. Wow, rawan ya untuk anak-anak ini. Untuk anak-anak usia 0-5 tahun ini sangat rawan karena tingkat kematiannya mencapai 1,90%, hampir 2%.
Kemudian usia 6-18 tahun sebanyak 0,83%. Wow. 19-30 tahun 0,87%. 31-45 tahun ini lumayan tinggi, 2,13%. Sedang usia 46-59 tahun, wow, 7,3%. Dan usia di atas 60 tahun atau usia atau orang dengan lanjut usia itu sangat besar, yaitu sekitar 14,88%. Jadi yang rentan terkena penyakit ini itu rata-rata orang dengan usia lanjut atau usia di atas 60 tahun. Dari seluruh penderita COVID yang meninggal, 1% berusia 0,5 tahun, 0-5 tahun, 1,3% berusia 6-18 tahun, 4,7% berusia 19-30 tahun, 15,3% berusia 31-45 tahun, 39,6% berusia 46-59 tahun, dan 38,3% berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,7% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan sisanya 41,3% adalah perempuan. Penyebab COVID-19. Pasti teman-teman ingin tahu apa sih yang nyebabin COVID-19 ini bisa kayak sebumi ini dan bisa membuat dunia berduka. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang seperti flu atau infeksi sistem pernafasan pada paru-paru seperti pneumonia. COVID-19 awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular ke manusia dari manusia ke manusia. Penularan bisa melalui cara-cara diantaranya yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet dalam bahasa kedokterannya yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh badan yang terkena droplet penderita COVID-19. Wow. Kontak jarak dekat kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Nah, beberapa CDC dan WHO menyatakan COVID-19 juga menular melalui aerosol, partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini hanya terjadi dalam prosedur medis tertentu, seperti bronkoskopi, intubasi endotrakeal, hisap lendir, dan pemberian obat hirup melalui nebulizer. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang lanjut usia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga beresiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan para penderita COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Nah, sekarang kita akan memasuki gejala COVID-19. Gejala COVID-19 sendiri itu gejala awalnya adalah infeksi yang menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah membuat penderita dengan gejala berat mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut di atas muncul ketika COVID-19 ketika tubuh bereaksi melawan COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi COVID-19, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 Celcius, batuk kering, dan sesak nafas.
Selain gejala di atas, ada beberapa gejala lain yang sering terjadi, tetapi juga bisa muncul pada infeksi COVID-19, yaitu mudah lelah, nyeri otot, nyeri dada, sakit tenggorokan, sakit kepala, mual atau muntah, diare, pilek, atau hidung tersumbat, menggigil, bersin-bersin, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Jadi, gejala dari COVID-19 ini tuh tidak hanya gejala flu atau sakit tenggorokan dan lain-lain. Lemah, letih, lesu itu juga merupakan salah satu gejala COVID-19. Jadi bila teman-teman ada yang merasa seperti itu, mungkin daya tahan tubuhnya kurang kuat, lebih baik segera menghubungi dokter atau memeriksakan diri atau minum obat-obatan yang bisa menurunkan gejala-gejala tersebut. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan tes rapid atau PCR. Untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR sekitar Anda, kalian bisa masuk ke halaman Halo Dokter, atau kalian bisa langsung search di Google tempat untuk tes rapid atau tes PCR. Pada beberapa penderita, COVID-19 dapat tidak menimbulkan gejala sama sekali. Ini aku pernah dengar, jadi ada cerita orang yang dia tuh sama sekali tidak ada gejala COVID-19. Tapi setelah dilakukan tes rapid itu menunjukkan positif, dan setelah tes rapid kan tahapannya swab test. Nah, itu ternyata dia positif dan dia harus dikarantina atau menjalani pemeriksaan atau menjalani pengobatan sesuai dengan prosedur. Pada bulan Juli 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah operasional lama pada COVID-19 seperti ODP, PDP, ODG menjadi istilah baru, yakni suspek, probable, dan konfirmasi. Jadi kalau dulu itu awal-awal waktu COVID-19 ini ada di Indonesia, istilahnya itu ada 3, yaitu ODP, orang dalam pantauan, pasien dalam pantauan, dan orang ODG itu apa ya? ODG. Orang tanpa, dan ODG yaitu orang tanpa gejala. Nah, ini aku mau ngasih tahu ke kalian, kapan sih kalian tuh harus ke dokter. Jadi kalian tuh harus ke dokter jika kalian tuh mengalami gejala infeksi COVID-19. Sebelumnya kalian tuh harus kayak isolasi mandiri gitu di dalam rumah. Jadi isolasi mandiri, baru kayak kalau misalnya gejala itu tuh nggak hilang-hilang, kalian harus ke rumah sakit rujukan COVID. Jika kalian tuh merasa apa aku COVID ya apa enggak gitu, kalian harus ke rumah sakit rujukan COVID. Pemerintah juga menyediakan beberapa hotline untuk kalian hubungi jika kalian memiliki gejala COVID-19. Selanjutnya kita akan membahas tentang diagnosis COVID-19. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi COVID-19, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien, riwayat perjalanan pasien, dan apakah sebelumnya pasien ada kontak dekat dengan orang yang diduga terinfeksi COVID-19 atau tidak. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu urutannya yaitu rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Selanjutnya yaitu tes PCR. Selanjutnya yaitu tes PCR atau swab test untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Jadi yang aku tahu ya, karena aku belum pernah swab test juga atau rapid sama sekali aku belum, karena aku nggak kemana-mana. Itu ada kayak, jadi dokter itu kayak masukin alat gitu ke hidung, terus katanya tuh tesnya tuh nggak sakit sama sekali. Kemudian yang terakhir yaitu tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih dan C-reaktif protein. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rapid test pada COVID-19 hanya digunakan sebagai
tes screening atau pemeriksaan awal, bukan untuk memastikan diagnosis COVID-19. Jadi nggak perlu khawatir. Hasil rapid test positif belum tentu menandakan Anda terkena COVID-19. Anda bisa saja mendapatkan hasil bila peran terinfeksi virus lain atau coronavirus jenis lain. Jadi coronavirus ini ada jenisnya banyak, guys. Sebaliknya, hasil rapid test COVID-19 negatif juga belum tentu menandakan bahwa Anda terbebas dari COVID-19. Jadi kita harus tetap waspada. Oleh sebab itu, apapun hasil rapid test, konsultasikan dengan dokter agar dapat diberikan pengarahan lebih lanjut, termasuk perlu tidaknya mengonfirmasi hasil tes tersebut dengan tes PCR. Nah, data statistik dari Kementerian Kesehatan yang saya dapatkan di Google, bisa cek aja COVID-19, nanti langsung muncul ada statistiknya. Kasus tertinggi yaitu dimiliki oleh Jawa Timur dengan total kasus 30.036 orang, yang sembuh sekitar 23.301 orang dan meninggal dunia sebanyak 2.153 orang. Kemudian posisi di sini aku cuma mau nyebutin 3 teratas saja. Yang kedua yaitu ada Jakarta, DKI Jakarta itu dengan total kasus 32.855, total sembuhnya 22.877 dan meninggal dunia 1.080 orang. Dan yang di posisi ketiga yaitu ada Jawa Tengah dengan total kasus 12.288, yang sembuh ada 7.931 orang dan meninggal dunia sebanyak 834 orang. Ini data per total kasus di Indonesia pada per hari ini, yaitu tanggal 23 Agustus. Itu total kasus 151.000 plus 2.000, ada tambahan kasus baru lagi sekitar 2.090 orang, sembuh sekitar 105.000 orang dan meninggal dunia sebanyak 6.594 orang. Selanjutnya aku bakal jelasin ke kalian pencegahan COVID-19. Ada beberapa faktor yang bisa kita itu harus menghindari, faktor-faktor yang menyebabkan kita dapat tertular virus ini. Di antaranya yaitu yang pertama, kita harus menerapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak aman minimal 2 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Ingat, kecuali ada keperluan mendesak jangan keluar rumah. Jadi kayak nongkrong, main ke kafe, main sama temen, jalan-jalan ke mall, kalau bisa tuh bener-bener dihindari, karena menjauhi kerumunan tuh lebih baik. Karena sekarang ini kasusnya masih sangat benar-benar sangat kuat di Indonesia, jadi kita harus mencegah bersama-sama. Gunakan masker
masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Kan nggak mungkin tuh kita di rumah aja terus, pasti kita tuh entah itu ke pasar, entah itu ke warung beli makan, sekedar beli makan aja, terus pulang kan kita pasti butuh makan, butuh beli ini beli itu kalaupun terpaksa harus keluar, usahain pakai protokol kesehatan, bawa hand sanitizer, terus pakai masker, tetap physical distancing, yaitu menjaga jarak aman minimal 1-2 meter dari orang lain. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Nah, ini penting banget. Sekarang ini udah banyak kok tempat-tempat umum yang menyediakan tempat cuci tangan, dan bahkan mereka itu menyediakan hand sanitizer yang bisa kita isi ulang. Tapi jangan serakah, jangan diambil banyak, jangan dijual lagi, jangan di-resellerin, oke? Jadi sampai rumah pun kalau bisa itu mandi yang bersih, terus barang-barang yang habis kita pakai keluar dulu disemprot pakai disinfektan. Bisa kok, ada kok caranya buat disinfektan. Buat di rumah homemade disinfektan itu cuma dari Wipol sama air dicampur, kayak kita tinggal beli semprot yang biasanya buat nyemprotin bunga atau nyemprotin hewan-hewan kayak burung gitu-gitu. Itu bisa dipakai buat wadah disinfektan homemade. Jangan menyentuh mata, mulut, dan nanti aku bakal kasih kayak tutorial atau gambaran cara cuci tangan yang benar selama 20 detik. Gimana caranya nanti bakal aku jelasin di akhir video. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Jadi jangan sampai nih hidung, mata, mulut kalau kalian habis keluar atau kalian habis menyentuh apapun yang dari luar rumah. Jangan langsung menyentuh hidung, mulut, dan mata kecuali kalian sudah cuci tangan, karena itu penting banget. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Nah, ini kan kemarin selama PSBB pasti kita di rumah terus, gak ngapa-ngapain tuh awal-awal, pasti berat badan naik dan lain-lain. Nah, berjemur di bawah sinar matahari sekitar jam 10 sampai jam 11 itu penting selama 5-15 menit. Kalau nggak kepanasan, kalau kepanasan cukup 5 menit aja itu udah panas banget. Aku udah pernah, soalnya aku juga sering. Terus 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 jangan lupa untuk olahraga, karena olahraga dan menjaga pola makan yang teratur, makanan yang sehat itu juga penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar tubuh kita kuat dan kita terhindar dari virus. Selanjutnya yaitu hindari kontak dengan penderita COVID-19 yang dicurigai positif terinfeksi. Jadi kalau misalnya kalian lagi berkeluaran nih terpaksa, terus kalian keluar terus kayak ada orang yang bersin-bersin atau mending kalian menjauh dari dia, supaya ya bukannya seuzon sama orang, bukannya apa-apa, tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, nanti juga aku bakal kasih tahu, aku bakal nanti cari kayak gambarannya buat etika untuk batuk dan bersin di tempat umum seperti apa. Nanti aku bakal taruh gambarannya di belakang, atau nanti mungkin aku munculin di sini. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Nah, kalau apa ini? Kalau yang paling penting itu buat kita kaum milenial tuh pasti kita sering pegang HP atau gadget. Nah, gadget ini tuh sering-sering dibersihkan pakai pakai hand sanitizer spray yang ada alkoholnya,
tuh kalau kita habis nyentuh, misalnya kita habis dari luar terus kita masuk ke rumah, kita habis nyentuh itu kan, itu dibersihin dulu pakai hand sanitizer yang ada alkoholnya supaya kuman-kumannya hilang dan nggak nyebarin penyakit. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori suspek dan probable yang sebelumnya disebut ODP maupun PDP, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu mereka yang dianggap PDP atau ODP itu harus melakukan isolasi mandiri dengan tinggal di rumah yang terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan orang yang digunakan orang lain. Konsumsi obat-obatan yang disarankan oleh dokter. Lakukan pengukuran suhu 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk dijemput supaya menghindari kontak langsung, atau nanti takutnya kalau misalnya ternyata kamu nggak coronavirus, nggak kena COVID-19, tapi kamu udah terlanjur berangkat ke rumah sakit terus kayak nggak sengaja kena orang yang positif COVID-19, nanti takutnya malah kamu kena COVID-19, mending dijemput sama pihak rumah sakit dan menghubungi rumah sakit dahulu. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila terpaksa harus berada di tempat umum seperti rumah sakit atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kondisi-kondisi di atas itu memerlukan penanganan langsung dari rumah sakit seperti untuk kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan langsung dari rumah sakit seperti melahirkan, operasi, cuci darah, atau vaksin anak perlu dengan secara berbeda dan beberapa penyesuaian selama pandemi COVID-19. Tujuannya adalah untuk mencegah penularan COVID-19 selama Anda berada di rumah sakit. Konsultasi dengan dokter mengenai tindakan terbaik yang perlu dilakukan. Jika ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang gejala pencegahan, nanti teman-teman bisa langsung aja kayak cari-cari di Google, cari info atau cari-cari di YouTube apa sih COVID-19 dari dokter-dokter yang emang udah ahlinya. Nah, berikut adalah cara cuci tangan yang benar dengan air mengalir. Yang pertama yaitu basahi seluruh tangan dengan air bersih yang mengalir. Kemudian ambil sabun ke telapak tangan dan punggung tangan dan gosokkan sabun ke telapak tangan dan punggung tangan dan ke sela-sela jari. Kemudian bersihkan bagian bawah kuku-kuku, lakukan di kedua tangan sampai bersih. Yang keempat yaitu bilas tangan dengan air bersih yang mengalir mulai dari sela-sela kuku, punggung tangan, telapak tangan sampai bersih, diputar-putar seluruh jari agar kuman-kuman dan sisa-sisa sabun tidak ada yang menempel. Pastikan semuanya sudah dibersihkan dengan bersih. Kemudian yang terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu, keringkan dengan diangin-anginkan. Jika menggunakan tisu, langsung buang tisu pada tempat sampah yang tersedia. Jika kalian menggunakan handuk, cuci handuk minimal 1 minggu 3 kali. Ganti handuk dan ganti handuk yang baru jika telah digunakan selama 3 atau 4 kali. Nah, selesaikan, gampang banget. Yuk teman-teman, jangan lupa untuk sering-sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir untuk mencegah tertularnya dengan virus COVID-19. Terima kasih. Oke, sekarang tiba juga kita di ujung video ini. Terima kasih buat teman-teman, semoga informasi yang aku berikan tadi itu bisa menambah wawasan teman-teman, dan sekali lagi mohon untuk tetap hati-hati, pakai masker dimanapun dan kapanpun teman-teman mau pergi. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan yang berlaku di daerah kalian masing-masing.
tetap jaga kesehatan, tetap makan teratur, tetap jaga pola makan dan lain-lain. Kalau bisa minum vitamin-vitamin biar daya tahan tubuh kita tetap kuat. Dan untuk yang terakhir, untuk Indonesiaku, semoga pandemi ini cepat berlalu dan Indonesia kembali menjadi negara yang damai dan bebas, dan Ibu Pertiwi tidak lagi bersedih. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75 tahun merdeka.